Ya, selamat pagi. Kita kembali lagi nih di dalam pengantar mikroekonomi ya. Kali ini kita akan membahas tentang pasar monopoli. Harusnya ini pertemuan ke-9, tapi mohon maaf saya baru bisa upload sekarang. Ya, ini monopoli. Definisi dari monopoli ini sebenarnya bukan kayak monopoli yang kita mainan waktu zaman kecil atau sekarang masih mainan, saya masih mainan sih sebenarnya. Nah, tapi di sini definisi monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perubahan dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Nah, bisa diimajinasikan contohnya apa? Oke, itu nanti buat kuis ya, karena mungkin saya akan menjawab pertanyaan itu di dalam rekaman ini. Nanti saya buat kuis nih, perusahaan apa saja sih yang bakalan didakwa sebagai perusahaan monopoli atau mendekati nih ya bentuk perusahaan monopoli seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini monopoli ini bisa dianalisis menjadi menggunakan dua cara, yaitu dengan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total, kemudian dengan pendekatan biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Nah, ini di sini pasti di setiap pasar-pasar yang dijelaskan ini ada ciri-cirinya dan ada faktor-faktor yang mungkin menimbulkan monopoli ini sendiri. Yang pertama, ini adalah ciri-ciri pasar monopoli. Di mana pasar monopoli ini adalah industri satu perusahaan. Jadi kayak dalam pasar ini cuma ada satu nih yang jualan produk tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ada barang yang mirip. Oke, ini saya sudah mulai pengen nih menyebutkan contohnya, tapi silahkan dibayangkan dulu. Kemudian ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk perusahaan lain masuk dalam industri tersebut. Kemudian yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga yang ditentukan dalam pasar. Kemudian yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Jadi kita sangat bergantung. Maka apakah itu? Nah, jeng, jeng. Perusahaan di Indonesia itu cukup banyak ya yang mendekati bentuk monopoli. Kayak salah satunya, selain Pertamina, apakah ada lagi penguasa pasar terkait dengan BBM? Ya, sampai sejauh ini kita masih tahu ya, maksudnya di area Jawa Tengah, kemudian di beberapa area di Indonesia yang tidak mengenal adanya substitusi dari Pertamina ini. Tapi ketika kita melihat di Jakarta nih ya, itu ada yang jualan yang namanya Total, ada yang namanya Shell. Nah, itu dijual dengan bebas juga sama kayak Pertamina, tapi tidak sebanyak Pertamina nih ya, tempat atau pom isi bensinnya kayak gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang mendekati bentuk struktur pasar monopoli? Karena memang sejatinya kita bisa melihat nih ya di Pertamina ini pada awalnya hanya satu-satunya perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan pendistribusian bahan bakar minyak. Nah, kemudian sekarang juga beralih apa? Bukan beralih ya, menambah streamnya itu ada di dalam gas dan segala macamnya. Yang jelas di sana memang belum ada nih sebagai kompetitor utama atau misal jika ada Pertamina, mungkin ada perusahaan lain yang sama-sama mempunyai hak kewenangan atau hak eksklusif untuk melakukan produksi tersebut. Nah, ini selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama nih, perusahaan memiliki sumber daya yang unik dan tidak bisa dimiliki oleh perusahaan lain. Jelas ya, kalau misalnya minyak mungkin walaupun misal kita punya data, ada yang bilang nih bahwa beberapa kilang minyak di Indonesia atau sumber-sumber minyak ini dikuasai oleh, jadi mungkin hampir 90% gitu ya, hampir dikuasai oleh apa namanya, perusahaan luar negeri. Iya, emang realitanya itu datanya juga cukup banyak gitu ya tersedia di dalam apa namanya, di dalam di dalam web pencarian gitu ya. Tapi yang jelas di sini yang memiliki hak eksklusif untuk melakukan pendistribusian kemudian pengolahan dari pemerintah ini adalah si Pertamina itu sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah perusahaan monopoli yang pada umumnya ini juga dapat menikmati skala ekonomi paling tinggi. Jadi karena ini ya, semua orang bakalan beli minyak itu dari Pertamina, nggak ada di tempat lain. Maka dia akan menikmati titik-titik di mana ya semua orang beli ke aku, jadi ya terserah dong aku mau jual harga berapa. Itu adalah salah satu aspek khusus yang kita perlu pelajari di pasar monopoli itu sendiri.
Nah, kemudian ketiga ada monopoli yang berkembang melalui undang-undang. Nah, ini termasuk tadi ya salah satunya Pertamina, kemudian kedua adalah PLN. Walaupun misalnya kita lihat ada banyak perusahaan yang menghasilkan listrik-listrik ini, jadi sekarang ini Indonesia sedang menerapkan yang namanya pembedaan eh, apa ya dari hulu ke hilir. Jadi kalau dulu itu kan jadi satu gitu perusahaannya untuk melakukan proses dari hulu ke hilir, tapi ternyata sekarang untuk menimbulkan efisiensi yang lebih efektif gitu ya, diciptakanlah persaingan-persaingan di dalamnya. Misalnya nih, dulu perkembangannya PLN itu benar-benar melakukan proses yang namanya pembuatan listrik gitu ya, dari pembuatan, distribusi sampai pasang jaringan. Tapi ternyata pada kondisinya PLN ini masih memiliki hak eksklusif sebagai pasar monopoli atau membentuk apa namanya hak eksklusif monopoli itu sendiri hampir sama gitu ya. Tapi di dalam pembuatan eh, perusahaan tersebut, pembuatan listrik tersebut, ini perusahaannya eh, cukup untuk jadi kalau misalnya kita kenal nih yang namanya BUMN ini cukup untuk membuat bahwa inovasi ini butuh dikembangkan. Jadi gini, kalau misalnya kita monopoli nih ya, monopoli itu berarti akan pemain yang ada di dalam pasar atau perusahaan-perusahaan ini akan semena-mena gitu ya. Kalau tadi di pasar persaingan sempurna ya semena-mena adalah konsumennya. Tapi kalau di monopoli yang bisa sewenang-wenang itu adalah si produsennya atau si perusahaan. Nah, maka tadi kita balik lagi nih, kalau PLN itu dulu dipecah gitu. Jadi sekarang PLN fokus pada distribusi dan pembuatan jaringan. Tetapi untuk pembuatan listrik itu sendiri sekarang sudah ada yang namanya PJB, itu bentuknya BUMN gitu ya. Kemudian ada juga Indonesia Power itu yang kalau misalnya teman-teman lewat di Banjar atau lewat ke arah ini Batu Raden di kiri jalan itu eh, ada waduk, saya lupa ada waduk apa yang itu juga kepemilikannya punya Indonesia Power. Nah, di sanalah kita bisa melihat nih bahwa kalau misalnya kita memproduksi sesuatu biar inovasinya lebih berkembang maka harus ada saingannya. Jadi di sini Indonesia Power dengan PJB ini dimaksudkan untuk terus membuat inovasi-inovasi terbaru dan efisiensi untuk mendapatkan titik paling sempurna di mana kita bisa melihat bahwa apa namanya mereka bukan pemain utama, jadi dibuat seolah-olah seperti itu. Namun, hak eksklusif terkait dengan pasar monopoli PLN itu masih tetap berjalan. Nah, disinilah ada monopoli yang berkembang melalui undang-undang itu sendiri. Ya, di sini kita melihat dari sisi pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Jadi sifat dalam pasar monopoli ini, harga itu selalu lebih tinggi ya dari hasil penjualan marginal. Karena nggak ada lagi nih yang main selain perusahaan tersebut. Nah, ini terbanding terbalik dengan sifat pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian pada pasar monopoli ini jika semakin besar produksi yang dilakukan, maka akan semakin rendah harga barang yang terjual. Gitu ya. Jadi price-nya itu diharapkan lebih rendah karena memang cuma dia yang melakukan produksi kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari pendekatan hasil penjualan total dan biaya total. Apabila produksi ditambah, maka biaya marginal itu akan semakin rendah. Nah, hal tersebut digambarkan dengan kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Kalau tadi itu di eh, pasar persaingan sempurna itu harusnya atau idealnya itu kan sama gitu ya. Kalau misalnya ada di posisi pasar persaingan sempurna, tapi kalau di monopoli keadaannya seperti ini. Nah, di sini tuh perusahaan dapat menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Maka dalam pendekatan ini didapatkan rumus keuntungan itu sama dengan hasil penjualan total dikurangi biaya total. Ini kan standar gitu ya. Kita akan melakukan penghitungan-penghitungan seperti ini ketika keuntungan itu dilihat dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya total yang kita lakukan. Nah, selanjutnya, ketika kita lihat nih pendekatan hasil penjualan marginal dengan biaya marginal. Untuk menerangkan pendekatan ini, terlebih dahulu tuh kita menghitung hasil penjualan marginal dulu. Kayak tadi itu, rasa apa? Caranya hampir sama dengan teman-teman yang tadi untuk menghitung yang namanya pasar persaingan sempurna. Coba nanti dilihat di tabelnya. Di sini
penjualan marginal dan biaya marginal dikeluarkan itu oleh perusahaan, itu harus dihitung. Nah, pada setiap tingkat produksinya akan menjadi penambahan keuntungan. Apabila perusahaan tidak memproduksi barang, biaya yang ditanggung itu masuk pada biaya tetap yang akan mempengaruhi keuntungan. Maka dalam pendekatan ini didapatkan rumus marginal cost sama dengan marginal revenue. Ya, bisa kita lihat di kurva ini ya. Kita bisa melihat dari kurva hasil penjualan total dan rata-rata dan marginal nih. Di sini ada total revenue dan di sini ada jumlah barang. Kemudian di aksis Y ini ada jumlah penjualan. Nah, AOB ini merupakan sebuah penggambaran bahwa yang akan terjadi ketika perusahaan itu memiliki menerapkan nilai monopoli itu adalah seperti ini. Jadi ketika ada di 5 itu maka total revenue atau hasil penjualan yang dia dapatkan itu adalah di titik A. Sedangkan ketika ada ini di sini kita lihat nih. Ketika perusahaan itu hanya mau melakukan dua ini ya, jumlah barang ini dihasilkan ini cuma 2, maka penjualannya ini ada di 32. Ini sama terjadi ketika kita melakukan yang namanya eh, pe, produksi dengan jumlah 8 ini akan menghasilkan total revenue di 32. Maka hasil yang bisa kita dapatkan ketika melihat dari kurva ini, maka hasil penjualan rata-rata dan total marginal yang akan dilakukan itu adalah 5 ini saja. Kemudian dijual dengan hasil penjualan yang didapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat kurva permintaan ya. Kurva permintaan dari kurva monopoli ini adalah di sini nih, ini adalah TR-nya dan ini nilai marginalnya. Dan kebetulan ini MR ini, jadi TR ini sama dengan D ya. Dan gimana sih cara ngitung si MR ini? MR ini biasanya setengah dari grafik D ini. Nah, di sini kita bisa lihat C ini adalah nilai titik elastisitas, di mana misal nih kita lihat kita di sini kita jual 5 nih. Kita menghasilkan 5. Ternyata harganya ada di 10. Maka ini yang paling mendekati hasil yang paling menyenangkan. Nah, ketika kita cuman punya kita bikin dua produk nih. Nah, dijual dengan harga 16 karena sesuai dengan yang pernah kita hitung, fixed cost-nya itu akan dihitungkan untuk menambah jumlah keuntungannya ada di sini. Itu ya, teman-teman. Nah, ini juga sama dengan hasilnya misal 8. Misal nih terlalu banyak nih kita melakukan input ke dalam pasar gitu ya. Kita ngebuang 8 nih ke pasar, ternyata yang terjual hanya dengan harga Rp4. Maka yang kita cari yang paling maksimal di sini. Seperti itu. Jadi nggak berbeda begitu jauh gitu ya dengan cara hasil hitung-hitungannya pun seperti kita pernah pelajari di matematika ekonomi bisnis dan kemudian di beberapa pengenalan mikroekonomi sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Nah, di sini dengan menggunakan pendekatan ini ya, kalau misalnya dengan pendekatan penjualan total, biaya total, dan keuntungan di sini untuk menentukan keuntungan maksimum, maka TR itu harus lebih besar dari TC. Nih, TR-nya mana sih? TR-nya ini seperti tadi ya, ini adalah total revenue-nya. Ini nih total revenue-nya, hasil penjualan nih. Nah, itu harus lebih besar nih. Nah, di CTTC-nya di sini. Maka hasil yang didapatkan ini berarti laba gitu ya. Kalau misalnya TR itu lebih tinggi daripada TT, maka laba. Tapi kebalikan nih, kalau misalnya si TR ini lebih rendah daripada si TC atau di bawah sini gitu ya, itu menamakan bahwa dia rugi. Nah, selanjutnya ketika kita melihat pendekatan ini ya, ini kita pakai yang namanya pendekatan marginal, hasil penjualan marginal, biaya marginal dan keuntungan maksimum. Maka di sini D itu disamakan dengan AR atau average revenue. Nah, D ini harus lebih besar daripada MC dan AC ini.
Jadi dia harus ada di sini, maka dia akan masuk pada titik keuntungan. Ketika tidak, ya berarti ada di bawah area ini. Jadi area untung ini bisa kita lihat, ini ada di titik ini ya, A dan B ini, karena jaraknya cukup terbentang jauh. Nah, seperti ya, kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita ngomongin monopoli yang memperoleh keuntungan normal dan kerugian, ini kita bisa lihat pada gambar tersebut nih. Nah, gambar ini keadaan di mana monopoli itu mengalami banyak kerugian. Kerugian karena apa? Ini kan ada di posisi ini ya. Ini kan tadi kita bisa lihat nih kalau misalnya ini, nah ini untung nih di segini. Nah, kalau dia ada di sini, maka dia akan mengalami kerugian titiknya. Nah, di B ini ya. Nah, kerugian adalah yang paling minimum apabila perusahaan monopoli itu memproduksi sebanyak-banyaknya atau sebanyak Q1. Nah, jadi kalau misalnya ada di sini, ini kan misalnya kita ngomongin Q0 karena ini equilibrium ya. Jadi titiknya pas nih. Harus di atas AC, tadi gimana? Di atas AC dan di atas MC atau setidaknya garisnya bertemu gitu ya. Di sini adalah keuntungan normal. Kalau misalnya keuntungan maksimum, maka akan di titik A ini karena melebihi dari MC dan AC ini ya, ketemu ini. Nah, maka ketika ini dibilang rugi karena apa? Karena dia memproduksi di sebanyak ini ya di Q1. Nah, di Q1 itu kenanya di harga yang paling rendah, di mana ini adalah menunjukkan kerugian untuk perusahaan. Nah, selanjutnya di sini pembuktian tentang ketiadaan kurva penawaran dalam monopoli. Jadi gini ya, karena eh, semua orang ini akan eh supply-nya itu kan tinggi sekali gitu ya, dan semua orang ini dan dia itu tidak melakukan pengiklanan gitu kan. Jadi orang mau nggak mau tetap harus beli nih ke dalam perusahaan ini. Maka yang harus dilakukan ini pembuktian bahwa penawaran itu tidak ada di dalam monopoli, karena jelas perusahaan monopoli itu akan melakukan gimana caranya mendapatkan produksi tertinggi dengan input serendah-rendahnya. Karena ada lagi nih, dan ini ya, dan siapa? Dan pembeli itu tuh juga nggak akan milih atau pergi ke tempat lainnya. Maka tidak ada yang namanya kurva penawaran di dalam monopoli. Nah, karena tidak bersinggungan sama sekali. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita ngomongin tentang kalau ada nih namanya apa namanya monopoli itu pasti ada yang namanya diskriminasi harga. Nah, syaratnya apa saja sih? Yang pertama, ini barang tidak bisa dipindahkan dari pasar satu ke pasar yang lainnya. Kemudian yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan melakukan diskriminasi. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Kemudian kelima, produsen dapat mengeksploitasi atau mengeksploiter beberapa sikap yang tidak rasional pada konsumen. Nah, ini contoh nih. Ada yang namanya contoh-contoh kebijakan diskriminasi gitu ya. Atau mungkin kita jelasin dulu nih di syarat-syaratnya. Barang tidak dapat dipindahkan dari pasar satu ke pasar lain ini karena terdapat kemungkinan barang yang dibawa dari pasar satu ke pasar yang lain lebih murah, maka atau lebih mahal gitulah ya. Maka kebijakan diskriminasi harga ini tidak efektif. Barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi di pasar yang lebih mahal. Nah, ini perusahaan ini tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk pasar tersebut. Kemudian yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga, di mana barang-barang atau jasa-jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Nah, ini mereka dapat menetapkan tarif nih sesuai dengan kemampuan langganan untuk membayar. Misal, orang kaya dikenakan tarif tinggi, sebaliknya orang miskin diberi diskon. Nah, ini hampir sama nih ya kalau misalnya kita ngomongin saat ini tuh harga listrik. Harga listrik dengan subsidi gitu, itu di bawah 450 watt, tapi di atas sana tidak mendapatkan subsidi. Bahkan
nilai pajaknya pun lebih tinggi dibandingkan dengan buat dengan kapasitas di bawahnya. Kemudian yang ketiga nih, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Nah ini, kalau permintaan nih dan elastisitas permintaan ini sangat bersamaan di kedua pasar tersebut, keuntungan diperoleh itu eh, gimana ya, lebih rendah gitu ya. Biasanya diskriminasi harga ini dicadangkan apabila elastisitas permintaan di masing-masing harga itu berbeda. Nah, apabila permintaannya tidak elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat relatif tinggi. Sedangkan permintaan di pasar ini kan relatif elastis gitu ya. Harga yang ditetapkan itu pada tingkat yang terendah. Nah, maka dengan cara ini penjual dapat diperbanyak dan keuntungan dimaksimumkan. Nah, kemudian kita ngomongin yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Nah, ada kalanya nih, melaksanakan kebijakan diskriminasi harga harus mengeluarkan biaya. Apabila kebijakan tersebut harus dilakukan di dua arah yang berbeda. Biaya yang dikeluarkan mungkin dalam bentuk iklan dan lain sebagainya. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah melebihi pertambahan keuntungan diperoleh, dari diskriminasi harga tidak ada manfaat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian yang kelima, ngomongin tentang produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap yang tidak rasional oleh konsumen. Ini misalnya dilakukan dengan menjual barang yang sama, tapi dengan pembungkusan, merek, cap, atau kampanye iklan yang berbeda. Ini kalau misalnya kita ngomongin ini ya, monopoli yang terjadi di dalam sebuah eh, pasar ekonomi gitu ya, tapi yang alamiah terjadi. Jadi syarat-syarat diskriminasi harga ada seperti ini. Nah, kemudian ini kita ngomongin contohnya ya. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Nah, ini jelas ya, itu sama kayak tadi BDAM, kita ngomongin PLN, kita ngomongin Pertamina, nah, hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Di sini kayak misalnya nih kita pergi ke dokter spesialis, kemudian kita menggunakan BPJS dan tidak BPJS kayak gitu ya. Nah, ini ada yang namanya kebijakan diskriminasi harga karena pasti charge-nya akan berbeda. Apalagi misal kita pakai kalau BPJS karena kita sudah melakukan pembayaran asuransi gitu ya. Tapi ada juga di mana diskriminasi harga ini memang berbeda untuk kalangan tertentu karena yang pertama mungkin pajaknya, kemudian yang kedua adalah jenis barang yang dibeli. Jadi maka di sana adalah diskriminasi harga oleh jasa-jasa operasional di mana tarif yang fleksibel. Kepada orang yang relatif tidak mampu, mereka menggunakan tarif yang rendah, sedangkan pada orang yang kaya tarifnya ditinggikan. Itu kan cukup bijak gitu ya. Kalau misalnya kita ditinggikan juga nggak kuat gitu kan. Yang dalam keadaan yang punya duit gitu atau relatif kaya gitu direndahkan membayarnya juga tidak fair gitu ya karena mereka akan merasa insecure apakah ini benar-benar akan terjamin nih hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dalam aspek ini, perusahaan membedakan antara harga yang dijual dalam negeri dan luar negeri. Karena apa? Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mengatur bahwa barang-barang yang masuk atau keluar itu punya penanganan sendiri. Nah, contoh aja nih, secara legal dan tidak legal, produk teman-teman tahu kosmetik Etude ya. Nah, itu kalau misalnya kita beli ini secara legal, kita beli di counter-counter itu harganya pasti akan sangat fantastis gitu. Ya lumayan fantastis gitu ya. Tapi ketika kita beli di all shop atau yang all shop yang menerima pengiriman barang dari Korea langsung ke Indonesia, maka harganya relatif murah. Tapi juga kita harus berhati-hati apakah itu barang palsu atau barangnya seperti apa. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat nih ya kurva dari kebijakan diskriminasi harga, pasaran dalam negeri, pasaran luar negeri, dan biaya produksi yang mungkin terjadi. Kalau ini teman-teman nggak usah mengulasnya terlalu dalam gitu ya, karena
pada intinya bahwa perusahaan monopoli ini bisa sangat membahayakan konsumen karena semua harga itu diambil oleh mereka. Jadi semua harga itu ditentukan oleh mereka tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar atau kemampuan pasar. Nah, di sini yang paling penting teman-teman harus tahu adalah pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Jadi itu di sini ada yang namanya monopoli alamiah dan kemudian ada monopoli yang dengan campur tangan pemerintah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin monopoli alamiah gitu ya, dan pemaksimuman keuntungan, apabila monopoli alamiah ini didasarkan pada tujuan memaksimumkan keuntungan, maka akan menimbulkan kerugian pada masyarakat gitu ya. Jelas ya. Ketika misal nih PLN dikasih hak eksklusif, tapi ternyata pemerintah tidak memberikan batasan seberapa sih yang harus diberikan atau dijual kepada masyarakat. Nah, itu kan juga berbahaya karena ketika kita tanpa listrik pun kita juga akan kesusahan. Nah, selain listrik, air juga berpengaruh. Kalau misalnya nih air dijual dengan mahal, bagaimana nih tentang kesejahteraan rakyatnya? Nah, terlebih perusahaan-perusahaan monopoli ini biasanya berhubungan dengan perusahaan jasa umum gitu ya, seperti perusahaan listrik, air, jasa pos, dan telepon. Kemudian di sini kita lihat monopoli dengan campur tangan pemerintah. Nah, jadi dalam keadaan tersebut, misalnya monopoli alamiah, itu perusahaan itu akan menerapkan harga setinggi-tingginya gitu yang bisa dia lakukan. Nah, di sini dengan asumsi kapasitas normal adalah penggunaan kapasitas perusahaan hingga biaya produksi itu mencapai tingkat yang paling minimum. Namun, kita punya cara lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk menentukan harga wajar dan jumlah penawaran barang yang mencakup adalah menentukan harga pada tingkat di mana biaya rata-rata sama dengan harga. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ini kurvanya aja. Ini perbandingan dari average cost-nya kita lihat dan di sini dari marginal cost dan marginal revenue. Kalau masalahnya persaingan sempurna, ini perbedaannya adalah dia tetap akan memperlihatkan supply dan demand, tapi di sini karena sama-sama kuatnya, maka pasar persaingan sempurna akan menemukan titik di sini. Namun ketika kita ngomongin tentang monopoli, ini ada permainan demand yang bisa dilakukan atau ini mungkin sudah tidak sudah tidak dibuktikan tidak ada tadi. Tapi kita akan melihat penawaran atau berapa banyak barang gitu kan yang dikeluarkan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Semakin sedikit price-nya akan semakin tinggi, tapi semakin banyak maka price-nya akan di sini. Maka titik keseimbangannya harus dicari dan diberikan. Kalau misalnya di sini kita ngomongin subsidi, agar apa? Agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kesejahteraan rakyat. Nah, ini kalau misalnya dengan beda biaya gitu ya. Kalau ini kan long 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 range marginal cost gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya. Nah, selanjutnya monopoli dan kesehatan masyarakat ini ada harga yang lebih tinggi, maka jumlah produksi lebih rendah, keuntungan lebih besar daripada pasar persaingan sempurna. Nah, monopoli akan memberikan keuntungan lebih besar daripada pasar persaingan sempurna, dan hasil tersebut dapat dinikmati oleh sekelompok golongan tertentu saja. Maka di sini untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat itu dengan benar, maka muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur harga terendah dan harga tertinggi di dalam penjualan perusahaan monopoli tersebut. Jadi ada hak eksklusif namun juga dikontrol oleh pemerintah agar tidak merugikan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu teman-teman.